Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada pembahasan azkar dukhulil manzil, zikir masuk rumah. Kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan zikir keluar rumah, setelah keluar lalu apa? Masuk rumah. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, laqad warada fi sunnati azkarun azimah muta'alliqatun bima yanbaghi lil muslim an yaqulahu inda dukhulil manzil. Telah tetap di dalam sunnah Rasul zikir yang sangat agung yang berkaitan dengan seorang muslim masuk ke dalam rumah. Wa fil jumlah yustahab lil muslim an yakula inda dukhulil manzil bismillah. Secara global disunnahkan. Yang sudah kita ulangi dari awal, zikir-zikir ini hukumnya mustahab, zikir pagi dan petang, zikir keluar rumah, zikir mau tidur, hukumnya mustahab, tidak wajib. Meskipun sayang kalau ditinggalkan karena banyak keutamaan dan juga pahalanya. Di antara zikir masuk rumah yaitu membaca bismillah. Wa an yukthir min dzikrillah, dan memperbanyak zikir ketika di dalam rumah. Wa an yusallim, dan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika masuk rumah. Sawa'an kana fil bait ahadun amla, baik di rumah ada orang atau tidak ada orang, tetap mengucapkan salam. Ini gambaran secara global zikir masuk rumah. Kita bacakan dalilnya, hadisnya. Rawal Imamu Muslimun fi sahihihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah
bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a." Kata Rasul, apabila seseorang masuk rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya dan ketika dia makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau orang itu masuk rumah tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan kesempatan bermalam di rumah tersebut. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami qala syaitan adraktumul mabit wal asya. Kalau dia mau makan tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan kesempatan bermalam di rumahnya dan makan malam bersamanya. Hadis riwayat Muslim. Mau makan malam bersama setan? Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, hadisnya kita ulang terjemahannya. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya, dia membaca nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, tidak ada makan malam bagi kalian. Namun apabila dia masuk rumah, tidak menyebut nama Allah, ketika masuk, maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan kesempatan bermalam di rumahnya, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah ketika mau makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapatkan kesempatan bermalam dan makan malam bersama orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, wa qad dalla hadzal hadis ala anna dzikral muslim li rabbi inda dukhuli manzilahu wa inda ta'ami wa syarabihi sababu hifdhihi wa wiqayatihi minasyaitan. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim ketika berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika dia makan, ketika dia mau minum, itu merupakan kiat sebab dia menggapai penjagaan dan pelindungan dari Allah dari gangguan asyaitan. Ini salah satu fungsi, faedah, manfaat, keutamaan berzikir. Salah satu keutamaan zikir itu mengusir asyaitan. Salah satu keutamaan berzikir, tentunya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu di antara keutamaannya mendapatkan penjagaan dari Allah. Seperti yang sudah kita lewati dari zikir keluar rumah. Kata Rasul, idza kharaja rajul min manzilihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qila lahu hudita wa kufita wa wukita. Ini pelajaran 2 bulan yang lalu kurang lebih. Kata Rasul, apabila seseorang keluar dari rumahnya membaca zikir bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, engkau mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan dan perlindungan. Wa yatanahanu syaitan, setan akan lari dari orang tersebut. Keutamaannya sekali lagi,
luar biasa berharga bagi setiap muslim muslimah. Demikian pula ketika masuk rumah membaca zikir, di antaranya bismillah, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada sebagian yang bertanya, kok bismillah tak Ustaz? Karena yang masyhur juga yaitu baca apa? Baca apa? Bismillah walajana wa bismillahi kharajana wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ini nggak disebut oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad karena wallahu a'lam ada khilaf memang di antara para ulama tentang kesahihan hadisnya. Makanya Syekh Abdul Razak dan juga sebagian penulis zikir dan doa itu ada khilaf apakah hadis yang meriwayatkan zikir masuk rumah bismillahi walajana wa bismillah kharajana wa ala Allahi rabbina tawakkalna, apakah hadisnya sahih atau dhaif? Ya, ada dua pendapat ulama. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis tersebut. Dan itu wallahu alam diikuti oleh Syekh Abdul Razak, penulis kitab ini, dan juga beliau penulis kitab ini ada kumpulan zikir dan doa juga, ya kecil, buku saku. Tidak disebutkan lafaz bismillahi walajana tadi. Karena mungkin beliau lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dua-duanya juga ulama ahli hadis. Syekh bin Baz menghasankan hadis tersebut. Ya, artinya boleh dijadikan hujjah, boleh diamalkan. Makanya beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga punya kumpulan zikir dan doa. Judulnya Tuhfatul Akhyar. Beliau mencantumkan zikir tersebut. Zikir apa? Masuk rumah, bismillahi walajana wa bismillah kharajana. Dan itu juga diikuti oleh penulis kitab Hisnul Muslim. Ya, kumpulan doa dan zikir Al-Qahtani. Ya, itu disebutkan juga zikir masuk rumah. Jadi intinya wallahu alam ada dua pendapat ulama yang membahas zikir bismillahi walajana wa bismillah kharajana ketika masuk rumah. Ada yang mensahihkan hadisnya, maka memotivasi, menganjurkan tetap baca zikir tersebut. Adapun yang melemahkan hadisnya, mendhaifkan hadisnya, tidak motivasi, menganjurkan baca zikir tersebut. Di antaranya juga yang di Indonesia, Ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam buku kumpulan doa dan zikir, beliau tidak mencantumkan zikir tersebut. Beliau cuma nulis zikir masuk rumah bismillah sesuai dengan hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Ini khilaf di antara para ulama ahli al-ijtihad. Silakan kita memilih mana yang lebih kita anggap itu lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Intinya minimal tadi baca bismillah. Nah, kata Syekh Abdul Razak, hadis tadi menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika membaca zikir, menyebut bismillah ketika masuk rumah, ketika mau makan, ketika mau minum, itu akan menjadi sebab dia dijaga dari gangguan asyaitan, terutama setan dari kalangan al-jin. Karena mungkin sudah kita sampaikan juga, setan itu bukan makhluk tersendiri. Setan ada dua golongan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh
dari kalangan setan, jin, dan manusia. Sekali lagi, setan ada dari kalangan manusia, yaitu mereka-mereka yang memusuhi dakwah Nabi, memusuhi dakwah at-tauhid. Allah katakan itu musuh Nabi, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, inna syaitan yatba muslim fi ahwalihi kulliha. Karena setan dari kalangan jin itu selalu menemani setiap manusia, setiap muslim, yang diistilahkan oleh Rasul dengan al-qarin. Kata Rasul, ma minkum min ahadin illa lahu qarinuhu minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali ada qarin yang menemaninya dari kalangan jin. Rasul ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Kata Rasul, iya, demikian pula denganku, walakin Allah a'anani alaihi hatta aslama. Namun Allah menolongku atas dari kalangan jin tersebut hingga jin tersebut masuk Islam atau tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Ini keistimewaan Rasul SAW. Adapun setiap kita ada jin yang menemaninya dalam segala keadaannya. Kalau seorang muslim tidak punya benteng perisai tauhid dan zikir dan ibadah dan takwa Allah, akan selalu dibisiki, akan selalu diganggu oleh setan yang selalu menemaninya tersebut. Nah, kemudian kata Syekh, setan akan mengikuti seorang muslim tersebut dalam semua keadaannya. Di antaranya ketika masuk rumah, ketika makan dan minum, dan selainnya. Fa idza dzakara muslim rabbahu khanasa syaitan. Namun kalau orang muslim itu berzikir, mengingat Allah, maka setan akan melemah kekuatannya. Khanasa syaitan. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, min syarril waswasil khannas. Di antara makna al-khannas yaitu setan yang ketika disebut nama Allah khannas. Ini khanasa, yaitu melemah. Itu ciri apa? Asyaitan. Sekali lagi, waswas al-khannas. Al-khannas adalah setan dari kalangan jin yang kalau disebut nama Allah dia melemah, dia tidak membesar, kata para ulama. Maka seorang muslim tidak perlu takut dengan gangguan syaitan, terutama dari kalangan jin, karena dia punya senjata yang sangat ampuh dari Rasulullah SAW, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah mengatakan sesungguhnya makar, rencana jahat setan itu lemah. Tapi kenapa kok manusia banyak yang dikuasai, banyak yang dikalahkan oleh syaitan? Karena dia lebih lemah lagi dari apa? Syaitan. Sesungguhnya kaidah syaitan, kata Allah, lemah, dha'ifa. Cuma kalau kita tidak berzikir, apalagi kita jauh dari tauhid, maka akan lemah, mudah dikuasai oleh syaitan. Ya Allah mengatakan, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan hanya bisa menguasai orang-orang yang loyalitas kepadanya dan yang berbuat syirik. Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan laisa lau sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak akan mungkin mengganggu orang yang beriman, bertauhid dan yang tawakal kepada Allah. Ini senjata
ampuh seorang muslim muslimah dalam menghadapi gangguan syaitan at-tauhid, akidah yang sahihah, tidak berbuat syirik, ya, dan tadi banyak berzikir kepada Allah. Yakini kalau di atas tauhid, di atas zikir yang betul-betul Rasul ajarkan, tidak mungkin diganggu oleh asyaitan, terutama dari kalangan al-jin. Wa kana fi hifdzin minhu wa min makri wa kaidihi. Seorang muslim kalau dia berzikir kepada Allah, pasti akan dijaga oleh Allah dari makar-makar asyaitan. Wa amma idza ghafala muslim anil dzikr fa inna syaitan yulazimuhu wa yusyarikuhu fi ta'amihi wa syarabi wa mabitihi. Namun apabila seorang muslim lalai dari berzikir kepada Allah, maka setan akan menemaninya dan akan mengikutinya dalam makanannya, minumannya, dan dalam waktu dia bermalam. Ya, antum yang susah-susah cari makan, cari minum, tempat bermalam, namun kok enak, setan apa? Numpang tanpa izin. Sekali lagi harus diusir dengan berzikir kepada Allah. Cukup membaca Bismillah. Dan juga sudah kita sampaikan, zikir yang kita ucapkan selayaknya kita jiwai, kita pahami isinya. Bismillah maknanya aku memohon pertolongan kepada Allah. Ketika makan, dia mengatakan Bismillah, maknanya ana memohon pertolongan kepada Allah ketika makan, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf 36, wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Ar-Rahman, maka kata Allah, kami ikat kepadanya syaitan. Setan akan diikat dalam diri orang tersebut dan akan selalu menemaninya. Fahuwa lahu qarin. Ini yang disebut dengan tadi qarin dari kalangan jin. Itu selalu ada menemani manusia dalam segala keadaan. Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, akan terus dikuasai oleh setan dari jin tersebut, akan diikuti. Nah, kata Syekh, fahuwa lahu qarin maknanya yuqarinuhu wa yulazimuhu wa ya'uzu ilal ma'asi azza. Dia akan menemaninya dan akan mendorongnya untuk berbuat kemaksiatan. Maka sekali lagi, setiap muslim muslimah harus menjiwai tiap detiknya itu ada setan yang menemaninya. Kalau dia tidak mengalahkannya, akan dikalahkan oleh setan dari kalangan jin tersebut. Bagaimana cara mengalahkannya? Yaitu tadi, kokohkan al-iman at-tauhid dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa zikrullah azza wa jalla taridun lisyaitan hafidun lil insan. Zikir kepada Allah itu bisa mengusir setan dan menjaga manusia. Fadzakir lillah mahfuzun minasyaitan bihifdzillah. Orang yang berzikir kepada Allah dijaga dari gangguan syaitan dengan penjagaan dari Allah. Bal inna syaitan yai'as minhu wa yudrik annahu la sabila lahu alaih. Dan setan akan putus asa, tidak mungkin bisa mengganggu orang tersebut kalau berzikir kepada Allah. Kata setan tadi, kalau orang itu masuk rumah membaca Bismillah, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Ketika mau makan membaca Bismillah, tidak ada makanan bagi kalian. Dan itulah yang dikatakan oleh sebagian para ulama, sebagian orang meskipun makan
2 piring nggak kenyang-kenyang, karena apa? Iya. D, ya mungkin setan lebih cepat makannya daripada. Nah, ini sekali lagi wajib mengimani yang gaib. Nggak ada Ustadz, nggak kelihatan kok. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ciri orang yang beriman bertakwa, yu'minuna bil ghaib, mengimani yang hal gaib, diantaranya mengimani tadi sabda Rasul, setan dari kalangan jin itu ikut numpang makan bersamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Walihada warada fil hadisin mutaqaddim anna syaitan indama yasma'ul insan yadhkurullah inda dukhulihi manzilahu wa inda ta'amiyaku la mabita lakum wala asya. Oleh karena itulah dalam hadis, setan ketika mendengar manusia berzikir kepada Allah, ketika masuk rumah, ketika mau makan, setan mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, menceritakan yang insya Allah ada manfaatnya. Pernah suatu saat ya kita dialog bersama orang yang ngaku katanya punya ilmu kekebalan, lah istilahnya begitu. Ya, kita katakan waktu itu ente melihara jin ya, nggak ada jin-jin itu. Ya, padahal kita ya pernah mendengar dia ikut-ikut ya kayak bertapa, semedi dan seterusnya lah. Nah, maka ya ketika dia minta nasihat, ya ada istilahnya niat untuk berbuat kebaikan lah. Kita nasihati diantaranya membaca zikir-zikir mau tidur. Ya, baca zikir pagi dan petang, diantaranya ayat kursi. Ya kita kasih yang muda-muda lah. Ya, yang ya insya Allah sudah masyhur. Dan ya menurut pengakuannya wallahu ta'ala alam, betul ketika dia tidur, ya sebelum tidur membaca ayat kursi, itu terasa kayak ada apa? Peperangan antara dia dan korinnya tadi. Ya, dari kalangan apa? Setan al-jin yang selalu apa? Menemaninya. Dan itulah sekali lagi ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu kebal atau ilmu yang mereka pelajari dari orang-orang yang katanya punya kesaktian, pada hakikatnya itu ada MOU antara dia dengan apa? Setan dari kalangan al-jin, dan jin akan betul-betul murka kalau dia apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita wajib meyakini apa yang dikatakan Rasul itu hak wasidik. Setan akan lari, akan menjauh dari zikir kepada Allah. Namun tadi zikir yang sesuai tuntunan Rasul dan diucapkan dengan ikhlas dan betul-betul meyakini apa yang dia baca. Nah, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca halaman yang berikutnya, kita lompat agak panjang ini. Wa qalu assalamualaikum inda dukhul manzil fihi barakatun alal insan. Tadi dikatakan kalau orang itu masuk rumah membaca yang pertama bismillah. Kemudian mengucapkan assalam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan juga firman Allah surat An-Nur ayat 61. Rasul SAW mengatakan tadi, wa yusallim ala ahlihi, mengatakan ucapan salam kepada keluarganya atau orang yang ada dalam rumah. Ini sesuai dengan surat An-Nur 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk rumah, ucapkan salam, fasallimu ala anfusikum. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahiyatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan dari Allah, dan itu dibarokahi dan itu baik. Kata Syekh, ucapan salam ketika masuk rumah itu ada barokah bagi setiap yang membacanya. Tentunya setiap muslim muslimah mengharapkan barokah, kebaikan dari Allah. Di antara kiatnya tadi mengucapkan salam ketika masuk rumah.
entah itu rumah dia sendiri atau rumah kerabatnya, entah ada orang di dalamnya atau tidak ada orang. Misalnya kita masuk penginapan, ya, tetap mengucapkan bismillah, atau kalau tadi yang mengikuti pendapat hadisnya sahih, bismillah walajna wa bismillah kharajna, dan seterusnya. Setelah itu membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ketika kita keluar rumah, ya, kemudian masuk rumah masih kosong, nggak ada orangnya, tetap bismillah, ya, kemudian membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalamnya tadi ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi Tirmidzi, ini hadisnya dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul SAW bersabda kepadaku, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai anakku, ini Rasul menganggap Anas bin Malik seolah-olah seperti putra beliau. Wahai anakku, apabila engkau masuk rumah menemui keluargamu, fasallim, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takun barokatan alaika, maka itu menjadi barokah atasmu, wa ala ahli baitika, dan barokah atas keluargamu. Ini keutamaannya sekali lagi luar biasa, meskipun sekali lagi hukumnya mustahab, ya, kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang mustahab tidak wajib, ya kita katakan mustahab, ya, meskipun tadi keutamaannya rugi kalau kita tinggalkan, sangat amat banyak, ya, akan tadi dijauhi oleh setan, mendapatkan penjagaan dari Allah, kemudian mendapatkan barokah dari Allah. Kemudian ditambah lagi hadisnya ada lagi di sini, kata Syekh, wa man sallama idza dakhala baitahu fa huwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Ini kita baca hadisnya. Fa fi Sunan Abi Dawud an Abi Umamah al-Bahili an Rasul sallallahu qala. Dalam Sunan Abi Dawud dan hadisnya sahih dari Abi Umamah al-Bahili, Rasul sallallahu bersabda, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah. Nanti akan ada pembahasan apa maksud mendapatkan jaminan dari Allah. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama kata Rasul, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Tentunya ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Bukan jihad ala teroris, bukan jihad ala orang-orang yang asal-asalan tanpa mengikuti sunnah Rasul. Kata Rasul, yang mendapatkan jaminan dari Allah, yang keluar berjihad di jalan Allah, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah, hatta yatawafahu fa yadkhilahu jannah, sampai dia pun masuk ke dalam surga, atau Allah menyelamatkannya dan dia mendapatkan pahala serta harta rampasan perang. Golongan yang kedua, wa rajulun raha ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffah fayudkhilahul jannah aw yaruddau bima nala min ajin wa ghanimah. Dan seseorang yang pergi ke masjid, ini keutamaan memakmurkan masjid, keutamanya sangat banyak, luar biasa. Di antaranya di sini, ini perlu kita jiwai, perlu untuk menjadikannya sebagai motivasi pergi ke masjid, memakmurkan masjid. Kata Rasul, yang kedua, seseorang yang pergi ke masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah sampai Allah mewafatkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Semoga Allah mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak.
atau Allah mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah. Kemudian golongan yang ketiga ini intinya wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang masuk rumah dan mengucapkan salam bisalamin, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dalam riwayat yang lain, ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan suatu amalan yang sebetulnya ringan. Masuk rumah, baca bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Ini keutamanya luar biasa. Nanti kita akan ringkas sedikit. Dalam hadis yang lain, dan juga sahih, salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah in asya ruzik wa kufiyah wa in mata adkhalahul jannah. Ada 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah. Jika dia masih hidup, dia diberi rezeki, dia diberi kecukupan. Kalau mati, maka Allah masukkan ke dalam surga. Siapa 3 golongan tersebut? Man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang masuk rumahnya dan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari masjid, dia mendapatkan jaminan dari Allah. Wa man kharaja fi sabilillah, dan yang keluar di jalan Allah, berperang di jalan Allah, fahuwa dhaminun 'ala Allah. Makna dhaminun 'ala Allah, ad-dhaman ar-ri'aya li syai' wa maknahu annahu fi hifdzillah wa ri'ayati wa taufiqihi. Dia mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Syekh, fama ajallaha min atiyatin wa ma a'dhamahu min fadl. Alangkah mulianya dan berharganya keutamaan pahala orang yang berzikir dan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ringkasnya, kalau kita mau masuk rumah, minimal baca tadi bismillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaannya dijauhi oleh asyaitan, dijaga oleh Allah, kemudian mendapatkan apa tadi? Rezeki, mendapatkan kecukupan dari Allah, dan yang lebih utama lagi surga jaminannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi tadi, tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk rumah, dengan Pak itu ucapkan kalau rumah yang ada orangnya sama apa sama Baik, wallahu taala alam. Yang ada riwayatnya tadi, setiap muslim kalau mau masuk, meskipun tidak kur, tapi apa? Setiap masing-masing baca bismillah dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu rumah kosong, nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada penghuninya, atau ada namun ditinggalkan, tetap baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat-riwayat tadi, sebenarnya di sini ada, cuma didhaifkan oleh para ulama riwayat yang tadi yang dibaca tadi. Wallahu alam. Cukup tadi mengucapkan assalam sebagaimana salam yang sudah dipahami. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Siapa? Afwan. Ya, anak mau bacakan, ini disebutkan tadi. Wa qaulu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan, inda dukhulil manzil. Kemudian kata beliau, warada fi hadis lakinnau lam yasbut an Nabi sallallahu. Kata Syekh, ada riwayat kata-kata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ada riwayat tapi tidak sahih dari Nabi sallallahu. Itu yang dikatakan ini, makanya kita ringkas tadi. Nah, ada dalam pembahasan ini. Kemudian ada riwayat juga dari sebagian salaf, Qatadah dan sebagainya. Namun kata Syekh, lakinnal iktisar ala ma thabatat bi sunnah wa huwa yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asaddu wa akmal.
kalaupun ada riwayat dari sebagian ulama salaf kata-kata tadi, maka kata Syekh lebih tepat itu mengikut apa yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kita setiap muqaddimah kajian membaca khutbatul hajah, khairul hadyi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya ada pembahasan di sini. Nah, silakan Pak. Pemahaman mengenai setan dan iblis. Ya, antara iblis dan asyaiton. Iblis itu mbahnya syaitan. Dari kalangan al-jin khususnya. Ya, dan juga setan dalam artian dari kalangan manusia itu juga mengikut kepada iblis. Jadi sekali lagi, iblis kana minal jin. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan iblis kana minal jin, dari golongan al-jin. Dialah yang mewariskan tadi kesesatan, penyimpangan dalam diri setan dari kalangan jin dan juga manusia. Sekali lagi, setan bukan makhluk tersendiri. Jin, manusia, setan enggak. Ya, setan ada dua, dari kalangan jin dan juga manusia. Ayatnya tadi jelas minal jinnati wan nas. Nah, wallahu taala alam. Ya, silakan. Maka ada riwayat yang tadi ada. Coba kalau mau lebih rincinya, lihat kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Wallahu taala. Nah, ada lagi? Sampaikan terkait ketika golongan manusia jaminan dari Allah. Pertama, orang yang keluar dari rumah untuk Allah itu orang yang tidak nafkah keluarga apa termasuk? Taib. Wallahu taala alam, dalam riwayat atau dalam nas kalau disebut kharaja fi sabilillah, itu yang betul-betul berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari nafkah kan niatnya banyak sekali. Ya, wallahu alam, itu bagian dari ibadah kalau niatnya lillahi taala. Ya, orang keluar rumah mencari nafkah kan niatnya banyak. Ada yang niatnya hanya untuk urusan dunia saja, ada yang niatnya untuk ibadah. Meskipun niatnya untuk ibadah, wallahu alam enggak termasuk dalam kategori kharaja fi sabilillah dalam hadis ataupun ayat. Namun tentunya itu sangat amat luar biasa pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Rasul, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tadauha fi imra'atika. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, tidaklah engkau wahai kepala rumah tangga, seorang bapak yang keluar rumah mencari nafkah, kata Rasul, tidaklah engkau mencari nafkah dengan niat menggapai wajah Allah, pahala dari Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala. Innamal a'malu bin, tergantung niatnya. Kalau keluar rumah niatnya sekedar mendapatkan gaji tiap bulan atau jualan, dagang, dapat untung, ya sudah, dapat itu saja. Namun kalau niatnya pergi cari nafkah lillahi ta'ala, saya keluar rumah niatnya untuk mengamalkan, untuk melaksanakan perintah Allah sebagai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita karena Allah mengutamakan sebagian mereka dan sebagian yang lain, dan karena laki-laki itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau dia ingat pergi untuk mengamalkan firman Allah tadi, untuk menjalankan tugas yang Allah bebankan kepadanya, menafkahi keluarganya, insya Allah ujirta 'alaiha. Kata Rasul, engkau akan diberikan pahala. Ya, meskipun nggak masuk dalam kategori di sini, tapi ada hadis yang lain yang keutamanya juga tidak kalah. Ya, intinya tempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama dengan kalau istilah kita, para ulama mengatakan setiap ayat, setiap hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu itu hanya ilmu agama. Jangan dibawa kepada ilmu geografi, ilmu komputer.
Meskipun kita nggak menafikan pentingnya ilmu dunia, tapi tempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Silakan. Sama. Makanya kalau dibaca lebih lengkap di sini, ini ketika kita baca ya. Ayat tadi yang berbunyi faida dakhaltum buyutan, apabila kalian masuk rumah buyutan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini sebenarnya panjang pembahasannya, cuma karena sempit waktunya kita nggak baca semua. Sebenarnya ada pembahasannya. Apabila kalian masuk rumah buyutan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, buyutan di situ bentuknya umum. Kata beliau fi siyaqi syar' yasmal baital insan wa baita ghairihi. Masuk ke dalamnya rumah dia sendiri atau rumah orang lain. Tawan kana fil bait sakinun amla. Baik di rumah itu ada penghuninya atau tidak. Paham ya? Jadi pokoknya rumah. Masuk baca apa? Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Cukup atau? Cukup. Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.